Good morning, Kamen Rider Zetsu. Halo semuanya, kembali channel Voltex Eternity. Oke, kali ini kita kembali teman untuk membahas serial Kamen Rider Zetsu di episode 14. Yes, jadi ini adalah episode yang menjadi rutinitas ya untuk kemunculan upgrade form, dan juga pastinya upgrade form yang akan kita jadi sorotannya ini adalah Inazuma Plasma ya teman-teman, dan pastinya akan ada fase berikutnya nanti untuk episode berikutnya ya. Nah, dari episode kemarin si Baku itu tersedot ke dalam lubang hitam ini ya, dimana kita juga bisa tahu ya teman, kalau void atau black hole yang diciptakan oleh Baku ini itu lebih ke bagaimana dia juga terjebak di mimpinya sendiri ya, mimpi buruknya itu juga. Karena seperti yang dikatakan Nox juga ya, kekuatan Capsem ini itu sewajarnya atau semestinya ya, itu mewujudkan mimpi buruk yang dipakai oleh Baku ini gitu ya, karena dia menggunakan dan berubah ya teman-teman ya. Tapi kalau kita dari perspektif Baku itu lebih ke menetralkan mungkin ya, atau menciptakan sesuatu lah. Jadi mimpi buruk itu bisa diputar gitu ya, jadi bisa digunakan atau dimanfaatkan lah ya teman sama Baku ini untuk bisa menjaga tubuhnya gitu ya, agar lucid dreamnya ini tuh tetap ada gitu ya, karena itu ya. Nah, kalian perhatiin deh, di sini ada dimana Baku itu berada di dalam mimpinya sendiri ya teman ya, atau bisa kita bilang ini dia masuk ke dalam pintu hati ya, karena di sini juga masuk ke dalam situ, berarti ya dia juga seperti ada di dalam bawah sadar dia sendiri berarti ya. Jadi dia juga bisa masuk ya, bisa tersedot ke dalam alam bawah sadarnya dia gitu ya. Jadi ini juga bakalan menjadi salah satu proyeksi cerita yang cukup menarik ya, karena ini juga kita dikasih tunjuk ya suatu ruangan yang ruangannya ini juga cukup menarik ya. Jadi ruangan ini juga memperlihatkan ya berbagai macam form atau kekuatan yang udah dipakai oleh Baku sejauh ini ya teman. Dari berwarna merah kan ada fisik ya, fisik camp, terus juga ada warna hijau ini seperti spirit ya, karena ini kan recovery dan juga barrier ya teman ya untuk tubuhnya. Lalu di sini ada gravity, atau bisa kita bilang ini kalau ke zero tuh dimension ya. Jadi dia bisa memanipulasi dimension juga ya teman, bisa dikreasikan dan juga dimanfaatkan ya untuk kondisi, tempat dan situasinya sesuka hati gitu ya. Dan terakhir di sini adalah projectionnya itu ya teman ya, karena ini kan bisa kita lihat untuk kekuatan ini juga saling menyambung ya teman ya. Dan ada satu teori yang cukup menarik teman dari ruangan ini gitu ya, karena ini adalah tempat Baku menyimpan kekuatan dan mimpinya di bawah sana ya. Ini entah kenapa mirip banget dengan filmnya itu yang Inside Out ya. Kalau Inside Out itu dia punya tempat ya, tempat berkumpulnya para emosi ya. Emosi itu kan warna-warna macam-macam ya teman ya. Nah, dari warna macam-macam itu, di tempat itu pun ada berbagai macam bola kenangan lah bisa kita bilang ya teman ya, karena itu kan berbagai macam kenangan, tindakan atau kegiatan dilakuin kan ya, entah itu buruk atau yang baik lah ya teman ya, karena itu juga sudah memberikan kayak perspektif lah dari si MC-nya ya kan ya, dan juga dari dalam pikirannya lah gitu ya. Kalau di series Z ini itu lebih ke alam bawah sadarnya lah gitu ya. Kalian masih ingat dengan bukunya si Nox ini? Jadi buku Nox ini kan memperlihatkan bagi macam simbol atau kekuatan sejatinya dari si Capsem yang dipakai sama Baku ini ya temen ya. Jadi ini juga udah dikasih tahu nih sama si Zero.
Jadi untuk berwarna merah ini tuh adalah fisik dan juga tubuhnya si baku itu ya teman ya. Karena ini kan kita bisa lihat ya, kekuatan physical impact aja bisa memberikan buff ya. Misalnya tubuhnya tuh jadi lebih besar gitu ya, dan juga memberikan kekuatan yang kuat gitu ya untuk si baku ini. Dan juga ada itu berwarna biru adalah si civilization, atau bisa kita bilang ini tuh projection lah ya teman ya, karena ini lebih ke bagaimana dia juga memproyeksi kemungkinan atau entitas ya, atau dirinya sendiri itu bisa berada dalam perspektif atau cerita dari mimpi yang bisa ia kreasikan lah gitu ya. Jadi bisa dia masuk dalam mimpi ini tapi jalannya beda-beda gitu ya, dan juga bisa masuk ke mimpi orang lain tapi jalannya beda-beda itu. Terus yang warna hijau adalah spirit atau bagian spiritual dari seseorang ya teman ya. Jadi dia juga bisa menjaga tubuhnya ya kan ya, dan juga memberikan kekuatan lah gitu ya, atau menyembuhkan atau memurnikan lah dari tubuh si baku itu. Terus juga ada dimension. Nah, jadi dimension ini bisa menjadi proyeksi tempat di mana orang itu bisa membuka jati dirinya lah gitu ya. Jadi dimensi pemikiran dari si baku ini itu udah tergambarkan lah ya kan, karena dia juga udah punya kekuatan dari situ gitu ya. Dan juga di sini kita lihat teman-teman ya, ada penjelasan lagi dari Reddit ya teman-teman ya, dimana kalau untuk warna merah ini itu physical power self improvement action. Oke. Jadi ini membuat tubuh si baku ini tuh dapat self improvement atau develop kekuatan inilah ya kan, tambahan, dan juga dia bisa melakukan apapun lah gitu ya untuk actionnya, dan juga ini pengaruh banget untuk dari kekuatan dan ya tubuhnya lah gitu ya. Kalau untuk biru itu ada flow futurism machinery. Berarti flow ini lebih ke stream ya, futurism itu lebih ke projection lah ya teman ya, dan juga machinery itu. Jadi itu udah kayak memberikan gambaran kalau dia bisa kreasikan dan menciptakan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan ya, atau masa yang akan datang gitu ya. Terus juga ada warna hijau itu nature, durability, endurance. Jadi ini seperti klasifikasi lebih lanjut lah ya kan, kekuatan dari si Zetsu ini gitu ya. Kalau yang hijau ini tuh lebih ke sifat alami ya, dan juga bagaimana penyembuhan dirinya itu bisa lebih baik lah gitu ya. Kalau udah si baku tuh pakai itu bisa diatasi gitu ya, karena setiap yang dihadapi baku kan bisa bilang adalah ya bentuk ujian lah ya teman, atau lebih tepatnya tuh menguji apakah dia juga bisa menahan ya lucid dreamnya ini, atau dia juga bisa menahan mimpi buruk yang dihadapi gitu ya. Karena ya dari situ pun ya menciptakan mental yang kuat lah gitu ya untuk si baku ini gitu ya. Kalau udah hadapin semua nightmares mah itu kalau dia udah berani, dia bisa aja gitu ya untuk menyelamatkan orang-orang dari nightmares itu gitu ya. Kalau si bakunya sendiri nggak bisa nahan kekuatan nightmares itu, malahan dia sendiri gitu ya yang akan terjebak dan juga ya dari takut gitu sama nightmares sendiri gitu ya. Jadi dikuasai lah gitu ya. Kalau yang ungu itu adalah magic changing the world mystery. Nah, jadi ini sebenarnya kalau untuk dimension ini tuh kayaknya bakal jadi salah satu core juga lah ya teman ya. Kalau yang recovery kan udah dijadikan plot tuh ya teman ya, untuk membuka segel dari beltnya si Nox gitu ya, udah ada tuh plotnya ya. Sementara kalau untuk plot dari si dimension kayaknya ini saya rasa ada ini ya teman ya, akan dijelaskan di art berikutnya ya teman-teman, karena ini tak kenapa sih masih kepikiran untuk dimension ini tuh lebih ke luas lagi gitu ya, karena kita juga masih belum memprediksi nih ini dunianya Zetsu ini yang code ini masa ya cabangnya Jepang doang gitu ya, masa ya nggak ada cabang pusatnya gitu ya. Jadi kita patut tunggu ya teman, ini pusat itu di seluruh dunia ya kan, jadi markasnya itu juga seperti memberikan kesempatan lah gitu ya untuk orang-orang yang jadi agent ini tuh berkreasi membuat ceritanya gitu ya. Sementara itu ya agensinya ini si code ini cuman mantau aja gitu ya, ini agentnya berhasil nggak nih gitu ya. Kalau misalkan dia mau berusaha kan ya udah dikasih tuh captionnya gitu ya. Jadi ya kurang lebih kayak gitu ya. Nah, bahkan di sini si bakunya aja bisa dapat telepon nih dari si Zero ya teman ya. Nah, berarti di sini
bukan secara harfiah bisa ngomong ya teman, kayak pakai telepon gitu ya, enggak. Ini lebih ke gimana percakapan dalam hati baku itulah ya teman ya. Ibaratnya Zero nih bisa dibilang ya mantau mimpi orang gitu ya. Jadi tanpa dia masuk ke dalam mimpi orang atau mimpi baku sendiri juga dia bisa tahu gitu. Oh, baku, misimu adalah eliminate the enemy gitu ya. Dia adalah hancurkan musuh gitu ya. Jadi musuhnya adalah si Nox itu ya teman ya. Jadi sini juga si Zero terkesan merahasiakan ini ya teman ya. Apakah memang dia tuh agak sus gitu ya, apakah memang dia tuh jahat ya, atau malah memang disuruh sama atasannya gitu ya, supaya ya dia memanfaatkan agentnya ini untuk ya bertarung gitu ya, dan juga jadi adu domba nih sama Nox gitu ya. Walaupun begitu ya berarti Nox ini kan bisa bilang juga bukan jahat kayak yang kita kenal gitu ya, karena dia juga tahu gitu untuk si Zero ini tuh udah udah bobrok lah ya kan ya, manajemen kekuatan dan juga agensinya tuh udah betul-betul kacau lah gitu ya. Jadi di sini juga dia berusaha ya teman untuk bisa bilang menyadarkan baku sih ya kan ya, untuk ayolah sadar gitu, kalau kamu mau mewujudkan mimpi menjadi agent bisa aja gitu, tapi kamu harus tahu gitu kalau code yang ada di situ juga ada di dunia nyata ya teman. Jadi ini juga menjadi ujian berat ya teman untuk si baku ini. Nah ini kan udah di dalam situ ya teman ya, tapi dia di dunia nyata itu masih tertidur ya teman ya. Jadi ada sih kayak masih ngigau-ngigau gitu ya kan, atau masih tersadar gitu ya kan. Jadi dia juga berusaha untuk membangkitkan itu ya teman. Dan juga di episode 14 ini kita juga dikasih tunjuk ya teman untuk masa lalu dari Baku ya teman ya, dimana Baku yang lagi pulang sekolah ya kan membawa komiknya tentang agent ya teman ya, agent number 7 ya, atau agent Zero atau apapun itu tiba-tiba dia disambar petir ya teman ya. Dan juga mungkin ya di sini dia melihat untuk kemungkinannya ya ini ya entah mati atau seperti apa ya teman ya. Tapi kalau sekilas nih ya, ini kayak bukan Baku nggak sih, ini Nox nggak sih? Ya kan, ini Nox nggak sih? Tapi gimana ya, kalau bisa bilang juga ini stylenya mirip ya temennya. Kenapa ini saya kira ini Nox versi bocil ya temennya, soalnya ini kan berarti ya Nox kan juga adalah mantan agent dong ya kan. Jadi dia ada disebut sebagai agent nomor 4 ya, yaitu agent 4 kan itu dari agentnya penuh kesialan atau gimana gitu ya. Jadi dia juga menuju ke suatu ruangan nih kan ya, si Baku ya kan ya membawa tas ya kan dan menuju ke suatu ruangan. Nah dari di sini juga Minami berusaha ya teman untuk menemani si Baku sampai ia bangun ya teman ya. Jadi di sini Zero nih terkesannya dari kayak ya udah gitu ya, nunggu misinya kelar baru dikasih tahu gitu ya. Jadi ini kayak Kakashi kata orang ya teman ya, Kakashi kan tuh kayak ya fokus aja sama misinya gitu ya, tanpa dia harus kasih tahu ke agentnya atau orang-orang yang dikasih misi itu detail-detailnya ya kan, dia harus cari tahu sendiri gitu ya. Jadi di sini juga menjadi salah satu ujian berat lah gitu ya. Nah ini adalah salah satu mungkin ini yang saya harapkan juga ya teman bisa terjadi di Zetsu ini, dan ternyata benar ya teman ya. Ini ada salah satu tes ya teman, tes untuk menguji ya apakah mimpi ini tuh bisa dikreasikan melalui frekuensi otak ya. Nah ini kenapa ini saya juga suka ya teman ya tentang ini teman ya. Jadi dia juga bisa pakai metode REM ya, jadi Rapid Electro Memory kalau nggak salah namanya ya. Jadi itu betul-betul memberikan kesan kalau kita bisa mengkreasikan mimpi itu dari frekuensi otak ya, atau kayak ya seperti pemikiran atau yang ada dalam otak atau pikiran, atau pada saat dia juga lagi tertidur ya teman. Ini kan lagi tertidur ya teman ya, dan bisa bilang juga ini memberikan seperti proses yang sangat berarti lah ya kan. Jadi tak kenapa salah satu dugaan saya ini cukup terbukti ya, soalnya ini lebih ke gimana ya, prosesnya pun juga berarti ya dari awal udah ditanamkan ya teman ya. Ini udah diproyeksikan nih kalau misalkan Baku ini tuh bisa tahu ya kan itu seperti apa ya, dan yang mengajari si Baku ini tuh tidak lain dan tidak bukan adalah Nox itu sendiri ya, alias Odaka Kensei ya teman-teman.
Wah, jadi ternyata dia bisa melihat ya teman untuk kekuatannya ini juga bakalan seperti apa ya temennya, dan juga potensi mimpi yang dikeluarkan oleh Baku ini bisa dimanfaatkan lah sama Zero ini gitu ya. Jadi di sini juga si Nox melawan Shadow Nightmares ya teman ya. Jadi dia juga sambil berubah nih kan ya untuk melawan Shadow Nightmares, dan juga dia lagi tidur ya teman, dan juga mungkin ya jadi dirinya si Odaka Kenshi itu mungkin bukan cuma takut ya teman ya, tapi ada sisi lain juga, mungkin selain dingin atau apa gitu ya, dia juga bisa lebih perhatian dan juga baik hati lah ya bisa dibilang ya. Nah di sini entah kenapa ngelihat mereka berdua agak deg-degan juga ya, bukan gimana ya teman ya. Kemarin ngelihat Tetsuya ya kan itu agak dibikin kesel ya teman ya, soalnya dia tuh mungkin terlalu menggantungkannya itu sama Baku ya teman ya, padahal mah ibaratnya kan kerjasama ya teman, bukan ngorbanin orang ya teman, atau kayak nyuruh-nyuruh orang ya teman, tapi si Tetsuya ini tuh ya mungkin ya dia ngelihat untuk Odaka itu kepada gimana ya teman, tapi yang punya kemampuan untuk si Lucid Dream ini kan cuma Baku ya teman ya, tanpa dia suruh pun juga si Baku juga tahu gitu ya misinya, dan juga yang harus dia cari tahu tuh siapa gitu ya. Dan juga pada saat lagi cari angin segar gitu ya, tiba-tiba Nagemon Nazca ngelihat langit sudah malam ya teman ya. Jadi ini juga kayaknya adalah proyeksi untuk Shadow ya teman, ini bukan Nox ya teman ya, ini Shadow Nightmares ya teman ya. Soalnya Shadow ini juga memberikan bayangan di kondisi yang seperti malam hari ini ya teman ya. Nah, jadi di episode kali ini kita udah dikasih tunjuk dua mimpi buruk ya teman ya. Yang pertama itu dari Odaka Kenshi ini ya teman ya. Berarti Nox sedang menghadapi musuh terbesarnya ya teman, yaitu Shadow Nightmares. Walaupun ya dia juga sempat ibaratnya kasih paham lah ya kan, atau kasih tahu gitu kalau misalkan ngajarin si kekuatan Nightmares itu juga yang dia pakai itu ya bakalan berbahaya juga itu, soalnya dia juga tahu lah ya kan ya bagaimana penggunaannya, dan mungkin ia akan coba tanggung sendiri lah gitu ya, atau mungkin memang tubuhnya Nox ini tuh sudah diberikan sesuatu lah ya teman ya untuk bisa menampung kekuatan Nightmares itu yang lebih banyak daripada Baku gitu ya. Dan juga ya di sini kan Shadow Nightmares ini kan kayak bayang-bayang gitu ya teman ya, sampai juga di tempat tadi kan sampai gelap ya. Nah, berarti di scene ini ya, itu apakah ini adalah samar-samar ya teman ya, bayang-bayang juga gitu ya, ya dimana ini mungkin ada pengaruh juga sama Shadow Nightmares itu ya teman ya. Jadi bukan hanya Nox aja ya teman ya, Nox mungkin ada di tempat itu ya teman ya, yang ini nih tempat yang bimbel ini ya teman ya, atau ibaratnya pelajaran tentang mimpi saya kita bilang ya. Tapi kalau kita tarik lagi kan ya, ini lebih ke ada paradoks gitulah ya teman ya. Jadi kayak udah dia bisa masuk nih ke alam monsternya ya kan ya, terus juga bisa melihat proyeksi kejadian yang ada di masa lalu ya teman. Jadi di situ juga bisa lihat tuh ya kan, kalau misalkan Nox itu adalah senseinya dia ya teman, dan mungkin ingatan yang dihapus itu juga jadi bagian pentingnya dia lah ya teman, alias ya mungkin saling menyambung ya teman ya. Kalau itu dihapus maka itu satu paradoks jadi agak hilang ya teman ya, ibaratnya satu kejadian itu yang udah saling terjadi berulang, tapi itu malahan jadi core penting ya teman, karena itu pastinya akan jadi ingatan di dalam Baku, maksudnya pikiran Baku ya teman ya. Nah jadi di sini juga saat si Baku ngejar si Nox itu tiba-tiba kembali lagi ke tempat awal ya teman ya, dimana di sini Nemo berperannya ini sebagai bukan cuma untuk ya masuk ke mimpi orang aja ya teman, tapi bisa menenangkan sang pemilik mimpi, bahkan ya Baku itu sendiri gitu ya. Ini Baku masa kecilnya dia ya teman ya, jadi dia akan coba menanggung semua kekuatan mimpi buruk itu ya teman ya, termasuk mimpi buruknya sendiri gitu ya. Jadi ini akan jadi bentuk turning point juga lah ya teman ya. Mungkin kita bisa anggap Baku ini kan pelan-pelan dia bisa menjadi sesosok Nightmares juga mungkin ya di kemudian hari ya, atau mungkin akan ada seperti pergolakan hati juga, dan juga paradoks gitu ya, atau looping ya, itu masih banyak sekali yang bisa kita explore ya teman di dalam mimpi ya. Jadi semoga aja ya jangan bikin pusing-pusing lah ya, maksudnya kalau memang mau dibikin ribet harus ada red herring lah ibaratnya ya. Terus ini juga sudah menjadi
hal yang dipantau nih ya. Jadi di sini ada kayak layer merah, biru, hijau, ungu ya teman ya. Ini nggak tahu nih apa mungkin shadownya ini mempresentasikan kekuatannya si Baku juga gitu ya, atau memang ini kayak apa ya, transisi aja ya teman ya. Soalnya saya juga penasaran nih, ini kenapa merah, biru, hijau, ungu gitu. Apa mungkin captionnya itu rohnya lagi keluar nih gitu ya, kayak mantau, oh ini si Baku nih gitu ya, kayak dia lagi menuju ke mimpi buruknya ya. Jadi di situ juga langsung ya teman mendapatkan kekuatan Inazuma Plasma ya. Luar biasa ya teman ya, kekuatan listrik dan bisa melaju dengan cepat. Wah, jadi dia akan bersama Nemu ya teman untuk keluar dari black hole ini ya teman ya. Jadi dia juga sambil berpakaian putih ini ya teman ya. Nah ini nih yang akan diekspor lebih lanjut ya teman. Katakan Nemu tuh bukan cuman jadi pelengkap atau heroin aja gitu ya, tapi dia juga punya peran penting untuk bagian ini ya teman ya. Jadi di sini juga ya melihat apa ya, kayak dari bayangannya itu mungkin akan jadi entitas baru lagi nih mungkin ya, kayak Sumuri ya di barunya ya. Di project-project lainnya kan emang Yuya nih suka membuat formula seperti ini gitu ya, entah emang itu dari bukan standar ya, memang bisa dilakukannya oleh Yuya, atau memang ini jadinya kalau nggak diskusi dengan baik jadinya akan ada bukan plot hole sih, tapi pengulangan aja ya temen ya. Soalnya ini kan kayak Sumuri kan itu jadi dewi pencipta gitu ya, dan semacamnya. Nah di sini muncullah ya Baku dengan kekuatan barunya yaitu Inazuma Plasma, siap melawan Nox untuk kesekian kalinya ya. Oke, jadi di sini pas dia lagi snap ya, itu muncul percikan listrik ya teman ya. Jadi ini betul-betul wow sekali, dan langsung Henshin ya. Jadi Inazuma Plasma siap debut nih ya teman ya. Dia pada saat lagi berlari itu ini kurang lebih sama kayak Nox ya teman, dia kan kayak kecepatannya tuh cahaya ya teman ya, melampaui cahaya nih kalau deskripsi formnya Inazuma Plasma ini. Jadi pas Henshin pun juga, kalau Nox kan sambil diem ya teman ya. Karena dia kan seperti bayangan samar ya teman, atau menyamar ya teman ya. Kalau ini kan pastinya karena kecepatan cahaya ya teman, dimana mungkin wujudnya si rider ini tuh kayak betul-betul sekilat itu ya teman, kayak betul-betul samar ya teman. Jadi pas dilari pun juga ini langsung ya kan ada listrik tuh membentuk foamnya ya kan. Jadi ya masuk akal ya teman, karena kan kalau si misalkan flash nih kan biasanya lagi lari kan pasti kita nggak pakai kayak set gitu ya kan, sama-sama ya teman ya. Jadi pas lihat phone tuh tiba-tiba udah jadi aja gitu ya. Nah jadi itu ya guys ya. Nah pastinya pertempurannya juga semakin berlanjut ini ya, dan ini Nox-nya betul-betul kebantai sih ini. Maksudnya Nox itu kayak betul-betul kena trik terus ya kan sama si Zetsu Inazuma Plasma ini ya teman, kayak dialihin terus ya kan, terkena gocek terus kayak kan ya, sampailah betul-betul terkena damage-nya ya teman ya untuk form ini gitu. Jadi walaupun udah kena di-stack sama air pun tetap bisa ya teman ya. Akhirnya di sini Nox kena juga ya teman ya dengan serangan Inazuma Blaster ini ya. Dan kita langsung teman ke bagian pentingnya ya. Di sini diungkap juga nih ya teman. Walaupun ini juga penting sih ya, ini kekuatannya itu ada efeknya ya teman, walaupun efeknya bukan capek aja ya teman, tapi efek kejut ya teman ya. Kan ini kan Inazuma Plasma ya kan ya, jadi kekuatan listrik itu, jadi kan ada efek kejut, dan juga ini betul-betul melebur ya teman ya. Kalian lihat tuh, ini langsung kayak jadi warna hitam gitu ya teman ya, sampai itu juga betul-betul kayak ada force close lah, atau force untuk dikeluarin gitu ya. Jadi itu juga bakalan pengaruh ya teman, karena mungkin kekuatannya nggak cuma besar aja ya teman ya, dan juga bikin melelahkan gitu ya. Nah jadi inilah yang terjadi ya teman ya. Ternyata mereka berdua ini itu sengaja dijadikan eksperimen ya sama Code, dan ingatannya dihapus Baku sama
ini ya, Nox ini tuh ya kan kepada Baku ya kan, ingatan Baku ini itu katanya adalah sesuatu hal yang betul mendalam dari kegelapan gitu ya. Jadi kegelapan yang dimaksud itu adalah code itu sendiri ya teman ya. Jadi itu adalah salah satu rencana mereka ya untuk memanfaatkan si Baku nih sebagai agent gitu ya, diubah menjadi mimpi buruk itu sendiri gitu ya. Jadi itu adalah salah satu tujuan ya kan, kenapa si Zero itu memberikan misi yang walaupun misinya yang kayak apa ya, mungkin belum terlalu nampak bahayanya ya temennya, karena masih apa namanya, memberikan apa ya, kayak misinya tuh lebih kuat gitu ya, dan juga lebih ke arah kayak dia tuh bisa nggak nih kayaknya untuk melawan semua itu ya teman ya. Jadi di sini juga betul-betul diuji nih bukan untuk hati kan dari si Baku ini, dan juga ini Minami betul-betul berani sih, saya akui kan, saya acungi jempol ya teman ya. Mantap nih adiknya Baku ya teman ya, harusnya ada lah ya kan peran kayak ini gitu ya, nggak cuma diem aja gitu ya, kayak kenapa nih abang gue kayak tidur aja gitu ya. Iya ternyata dia kan lagi jalan misi, tapi misinya juga ada misi yang berbahaya gitu ya, sampai nggak bangun-bangun sampai 16 jam ya teman ya. Jadi inilah yang akan kita soroti bersama ya teman untuk episode 15, dan jangan lupa teman, episode 15 akan debut dari Inazuma Plasma Booster Mode. Dan juga tak lupa nih ya kan, dengan kemunculan karakter baru pastinya ya. Jadi waktu itu ya kan sebelum episode 14 nih rilis ya, ada tuh ya temennya spoiler dari arc kedua sepertinya ya, mungkin tahun depan ya teman ya. Itu ada karakter baru ya teman, karakter cewek diperankan oleh Rie Mimura kalau saya namanya ya. Jadi ini juga ada flashback dari si Nox atau Odaka Kensei yang menjadi agent ya teman ya. Ya memang ya, di code itu semuanya bisa menjadi agent, dan agensinya pun juga ada ya, jadi nyata ya. Yang nggak tahu nih itu di tempatnya di mana ya, apakah memang deket sama Baku atau jangan-jangan di rumah sakit itu ya teman, di tempat awal Baku itu ya teman ya, organisasi code itu berada. Nah jadi di sini bakal kita lihat bersama ya teman ya. Nah karakter barunya tuh ada di sini ya, jadi dia juga akan punya peran ya kan ya untuk sama kupu-kupu ini ya teman. Jadi kita tunggu nih seperti apa perannya, dan kalau untuk rumor Zetsu yang belakang ini kita akan satukan aja ya teman, untuk nanti tanggal 25 Desember bakal banyak info tuh ya, tenang aja guys. 20 ke atas lah ya kan, 24 25 tuh banyak ya teman ya. Nah teman, bos kita di next video, goodbye.